Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang therapeutic process atau proses terapi dari bimbingan konseling yang dilaksanakan di sekolah-sekolah internasional, dan kita mengambil bimbingan konseling yang dilakukan di sekolah-sekolah Amerika. The focus of counseling with students is to help address problems, prevention, intervention, development, help address problems in educational or developmental setting, and involve students in handling personal, social, emotional, career, and educational decisions and behaviors. Nah, fokus konseling dengan siswa adalah bagaimana membantu mengatasi masalah, pencegahan, intervensi, pengembangan, membantu mengatasi masalah dan pengaturan, pendidikan atau perkembangan, dan melibatkan siswa dalam menangani keputusan dan perilaku pribadi, sosial, emosional, karir, dan pendidikan. Jadi fokus masalah konseling yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Amerika adalah bagaimana menyelesaikan problem terkait dengan masalah psikologis yang berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan, ataupun terkait dengan masalah karir ke depannya. Bagaimana karir ke depan seorang siswa itu pun sebagai bahan intervensi atau sebagai bahan konseling untuk bagaimana meningkatkan semangat dan motivasi sehingga ketika menghadapi kehidupan setelah sekolah, mereka mampu dengan baik melaksanakan keterampilan yang dia miliki dan juga mampu mengatasi problem-problem terkait dengan karir-karir yang mereka merasa bimbang dengan bagaimana tujuan karirnya ke depan, begitu. Bagaimana tujuan hidupnya ke depan. Seperti itu. In carrying out the counseling process, the counselor must be provided with knowledge related to the theory and service counseling. Dalam melaksanakan proses konseling, seorang konselor harus dibekali dengan pengetahuan terkait dengan teori-teori konseling. Jadi di sini adalah suatu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh konselor, yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu bagaimana memahami berbagai macam teori-teori konseling yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan konseling kepada siswanya. Seperti misalnya ada teori perkembangan anak. Ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh para konselor ketika melaksanakan proses konseling, sehingga dapat terbantu dengan pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki terkait dengan teori-teori konseling tersebut. Selanjutnya, counseling skill and techniques support the ability of school counselor to lead advocating using data to contribute to school improvement, teams, and collaboration. Dan juga tidak cukup dengan teori, ya, melainkan seorang konselor itu harus dibekali dengan keterampilan dan teknik konseling, di mana keterampilan teknik ini akan mendukung seorang konselor dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor dalam melaksanakan bimbingan konseling terhadap siswa ataupun bimbingan konseling di sekolah. Nah, sehingga keterampilan dan teknik konseling ini mendukung kemampuan konselor sekolah untuk memimpin, menganjurkan menggunakan data untuk berkontribusi pada peningkatan sekolah, tim, dan berkolaborasi. Jadi teori dan teknik konseling ini memiliki peran memegang posisi yang sangat penting dalam pelatihan, interaksi dengan siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana indikator utama dari pelaksanaan atau tujuan utama dari pelaksanaan konseling ini dapat tercapai. Oleh karena itu, dengan adanya teori dan teknik ini akan menjadi suatu kesatuan yang sangat membantu seorang konselor dalam melaksanakan tugasnya sebagai konselor di dalam bimbingan konseling. To assess student needs, school counselor always pay attention to the social, emotional, physical, cognitive development and how it can affect student relationship with teachers, family, fields, school experience, strengths, and talent of student. Untuk menilai kebutuhan siswa, konselor sekolah selalu memperhatikan perkembangan sosial siswa dan juga emosionalnya,
kognitif fisik, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan siswa dengan guru, keluarga, teman sebaya, pengalaman sekolah, kekuatan dan bakat siswa. Nah, dan di sini bisa menggunakan metode formal atau informal untuk menilai individu atau menentukan intervensi yang paling efektif. Kira-kira intervensi apa yang paling efektif untuk diberikan dalam konteks konseling. Dan penilaian formal dapat mencakup instrumen penilaian seperti daftar periksa minat, skala perilaku, dan tindakan sikap. Sementara penilaian informal adalah hasil pengamatan yang dilakukan. Dan juga selain hasil pengamatan juga percakapan dengan guru dan orang tua, atau mengkaji ulang masalah pemikiran yang mungkin ditulis oleh seorang siswa. Counseling can also use a variety of assessment tools, including first or second interviews with students, providing the foundation for choosing the most appropriate intervention that will reflect the current state of development and maturity of student, personality, characteristic, cultural influence, and current situation. Counseling dapat juga menggunakan berbagai alat penilaian, termasuk menggunakan metode wawancara dalam menilai, baik itu wawancara pertama dan kedua dengan siswa, dan juga memberikan fondasi atau landasan dasar ya untuk memilih teknik intervensi apa yang sesuai, yang paling tepat, yang akan mencerminkan tahap perkembangan dan kematangan siswa saat ini, karakteristik kepribadian, pengaruh budaya, dan situasi saat ini. Sehingga dalam melaksanakan metode konseling, pelaksanaan konseling, penerapan konseling itu biasanya menggunakan cara yang umum. Ada dua di sini yang dibahas adalah menggunakan metode konseling individu maupun metode konseling secara berkelompok. Dan ini memiliki kelebihannya masing-masing. Dan kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah konseling individu. Kita saat ini sudah membahas tentang aplikasi dari konseling. Counselors explore uses or topic of interest through personal interaction with student. Face-to-face meeting with school counselor provide maximum privacy for student to freely explore ideas, feeling, and behaviors. Counseling individu biasanya digunakan dalam mengatasi permasalahan faktor internal dan eksternal ya. Konselor sekolah itu berkontribusi ya, dalam menambah motivasi dan keberhasilan siswa. Nah, sehingga dalam hal ini konseling individu adalah merupakan respon proaktif dan reaktif terhadap kebutuhan siswa. Dan caranya yaitu yang kemudian kita langsung pengaplikasiannya adalah konselor mengeksplorasi masalah atau topik yang diminati melalui interaksi pribadi dengan siswa. Nah, di sini pertemuan tatap muka dengan konselor sekolah ini itu memberikan privasi maksimal, memberikan privasi kepada siswa secara maksimal untuk secara bebas mengeksplorasi gagasan yang ingin dia sampaikan, perasaan yang dirasakan, dan perilaku serta tindakan yang ingin dia lakukan ke depannya. Dan konselor dalam melaksanakan konseling itu menyampaikan pada tindakan dan kata-kata menggunakan tindakan dan kata-kata kepercayaan diri, selalu memperhatikan hak dari kliennya dan juga memperhatikan kesejahteraan siswanya. Decision about which theoretical orientation is appropriate to the development and pursuits the problem faced by student, building relationship in decision provide understanding to student relate to the purpose of counseling, because many counseling processes are done by student, but student themselves do not understand the purpose of counseling. Nah, sehingga di sini konselor sekolah dapat